Bis antar kota antar provinsi, AKAP, atau bis antar kota dalam provinsi, AKDP, menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia, termasuk kabupaten di wilayah Karesidenan Pati atau Muria Raya. Perusahaan bis asal Karesidenan Pati berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat. Berikut deretannya seperti dilansir dari berbagai sumber. Dilansir dari ayonaikbis.com, operator bus legend yang sudah eksis sejak dulu kini bangkit kembali dengan rute dan jadwal bus dari Surabaya, Cirebon, PO Sabar Subur sudah banyak dikenal bagi pengguna transportasi di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya operator legend asal Kudus ini dulu sangat dikenal sebagai penguasa jalur Kudus, Tegal, dengan rute AKDP Kudus menuju Tegal dan sebaliknya. Bus Sabar Subur seakan tidak bisa dipandang sebelah mata untuk unit-unit bus non-AC, Bumel, di masa itu. Dilansir dari laman Bis Nusantara, perusahaan bis ini didirikan Yonatan Budianto di Kudus, Jawa Tengah pada 1968, di mana awalnya Yonatan mengoperasikan 2 unit merek gas buatan Uni Soviet produksi 1965, yang merupakan bus ex-TNI Angkatan Laut. Selang setahun berlalu, PO Nusantara menambah 5 unit bus merek ZIEL buatan 1962, yang merupakan bus ex-TNI Angkatan Udara. Kemudian, pada 1970 mulai dirakit bus dengan bodi dari kayu berbasis rangka merek Thames dari Inggris. Kemudian, dalam perkembangan bus di tanah air, pada 1975 diperkenalkan besi baja sebagai bodi bus di Indonesia. Perusahaan mendatangkan bus dengan merek Ford dari Amerika, dengan karoseri bodi besi baja. Kemudian, ketika perkembangan dunia otomotif kian menggeliat di Indonesia, PO Nusantara akhirnya memperkenalkan kepada konsumen sasis bus Mercedes-Benz dengan mesin depan pada 1977. Seri tersebut digunakan PO Nusantara hingga 1984. Sebelum akhirnya beralih menggunakan Mercedes-Benz dengan mesin belakang, sudah lebih dari 5 dekade PO Nusantara melayani rute pendek di Jawa Tengah, Semarang, Kudus, Lasem, hingga era 1990-an. Kemudian, PO Nusantara mulai mengembangkan operasi melayani konsumen untuk jalur-jalur lebih jauh dengan menghadirkan pelayanan terbaik. Saat ini, PO Nusantara melayani rute ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, antara lain Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Tegal, Cirebon, Bandung, dan sejumlah kota lain. PO Nusantara dikenal sebagai salah satu pemilik bis mewah Conqueror dengan sasis MAN R37 bertenaga 460 tenaga kuda yang dapat berlari hingga 200 km per jam. PO Nusantara dikenal memiliki sejumlah armada dengan berbagai sasis langka, punya karoseri sendiri bernama Nusantara Gemilang dan sempat memiliki restoran. Dilansir dari inews.id, Pahala Kencana didirikan di Kudus oleh Hendro Tejokusumo pada 1976. Perusahaan otobus ini menjadi salah satu andalan masyarakat kota Kudus dan sekitarnya, serta warga Solo yang ingin menuju ke ibu kota Jakarta. Saat ini, PO Pahala Kencana berkantor pusat di wilayah Jakarta Utara, dan fokus pada transportasi angkutan perkotaan. Mereka bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai penyedia dan operator bus Transjakarta. Meski fokus pada bus perkotaan, perusahaan otobus ini tak meninggalkan asal mula mereka berdiri, yakni penyedia angkutan antar kota antar provinsi, AKAP. Tapi, pamor mereka saat ini mulai redup dan hanya menurunkan beberapa unit bis. Namun, PO Pahala Kencana saat ini mulai berbenah dan meremajakan armada mereka untuk menarik penumpang. Pasalnya, bus baru menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Dilansir dari karya ilmiah,
yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Petra, PT Harum Anugerah Sejahtera, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat bus. PT Harum Anugerah Sejahtera ini merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Daniel Hartono Setiawan pada tahun 1967. Ayah dari Daniel Hartono Setiawan, yaitu almarhum Andreas Mulyono Setiawan, mendirikan PO Harum Kudus. Setelah almarhum Andreas Mulyono Setiawan meninggal, kepemilikan PO Harum Kudus diwariskan kepada Daniel Hartono Setiawan. Andreas Mulyono ini mewariskan bisnisnya kepada Daniel Hartono Setiawan, karena Daniel Hartono Setiawan merupakan anak tunggal dari almarhum Andreas Mulyono Setiawan. Daniel Hartono Setiawan sendiri, pada tahun 1975, berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan Manajemen Akuntansi dan lulus pada tahun 1979. Setelah lulus dari kuliah, Daniel Hartono Setiawan pernah bekerja selama 3 tahun, sebagai pegawai di sebuah perusahaan otomotif di Salatiga. Setelah itu, Daniel Hartono Setiawan diminta ayahnya untuk mulai terlibat dalam PO Harum Kudus, dengan modal pengetahuan, pengalaman, kemauan untuk kerja keras, dan pantang menyerah yang menjadikan Daniel Hartono Setiawan berhasil membangun usahanya sampai saat ini. Pada tahun 2009, PO Harum ini berubah menjadi PT Harum Anugerah Sejahtera. Mei tahun 2009, PO Harum Kudus resmi memulai usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Daniel Hartono Setiawan memiliki istri yang bernama Dewi Lianawati, dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Kemudian dalam proses suksesi perusahaan ini, Daniel Hartono Setiawan menunjuk anak kedua yang bernama Yefri Yekonia Setiawan sebagai calon suksesor. Alasan Daniel Hartono Setiawan menunjuk anak keduanya sebagai calon suksesor, karena anak pertama dan anak ketiganya sudah memiliki bisnis sendiri. Maka dari itu, Daniel Hartono menunjuk anak keduanya sebagai calon suksesor. Lokasi PT Harum Anugerah Sejahtera ini berada di Jalan Dr. Lukmono Hadi, 37A, Demangan, Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini dijalankan dan dikelola oleh anggota keluarga sendiri, serta adanya pembagian saham di PT Harum Anugerah Sejahtera ini. Visi PT Harum Anugerah Sejahtera adalah menjadi perusahaan transportasi dengan pelayanan dan inovasi terdepan. Kemudian misi PT Harum Anugerah Sejahtera adalah 1. Mengutamakan pelayanan yang terbaik dengan kru yang ramah dan disiplin. 2. Armada yang sehat dan terkontrol seperti kondisi armada yang bersih dan layak jalan. 3. Memberikan kemudahan masyarakat dalam menyewa armada. 4. Memberikan pengajaran menyewa armada yang aman dan terjamin. Dilansir dari kumparan.com, PO Haryanto adalah salah satu perusahaan bus terkemuka di jalur Trans Jawa. Dari pusat operasionalnya di Kudus dan Tangerang, bus tersebut melayani rute dari dan ke berbagai kota di Jawa Tengah serta Jabodetabek. Di kalangan pecinta bus yang tergabung dalam komunitas Bismania, PO Haryanto dikenal dengan Raja Jalanan. Armadanya terawat, bahkan secara berkala melakukan peremajaan busnya. Armada PO Haryanto terdiri dari bus antar kota antar provinsi atau AKAP dan bus pariwisata. Nama PO Haryanto sendiri berasal dari nama pemiliknya, yakni Bapak Haji Haryanto. Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu tidak tiba-tiba menjadi pengusaha. Dia terlahir dari ayah yang bekerja sebagai buruh tani. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, Bapak Haji Haryanto muda sudah terbiasa bekerja keras. Karakternya juga dikenal bandel. Bahkan dia nekat meninggalkan bangku sekolah teknik menengah atau STM dan merantau ke Tangerang. Di perantauan, dia mendaftar menjadi anggota TNI, menjadi prajurit Tamtama TNI di awal
era 80-an. Bapak Haji Haryanto menerima gaji Rp18.000 per bulan. Setelah menikah pada 1982, pendapatan sebesar itu makin terasa tak mencukupi. Demi menafkahi keluarga, dia pun mengisi waktu di luar jam dinas dengan menjadi supir angkot di Tangerang. Pilihan kerja sampingan itu beliau ambil sejalan tugasnya di TNI yang juga menjadi pengemudi truk hingga kendaraan tempur. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Bapak Haji Haryanto muda menarik angkot sejak sore hingga menjelang tengah malam. Dari tambahan penghasilan itu, sedikit demi sedikit dia sisihkan hingga terkumpul Rp1.000.000 untuk membeli mobil Daihatsu yang dioperasikan sebagai angkot. Dari jumlah 1 unit pada 1980-an, armada angkotnya terus bertambah hingga 100 unit pada tahun 2000-an. Seiring dengan usahanya yang terus berkembang, Bapak Haji Haryanto pun mengundurkan diri dari dinas TNI. Pertimbangannya, beliau khawatir usahanya mengganggu kewajiban dinasnya. Tak puas sekedar jadi juragan angkot, Bapak Haji Haryanto memperluas bisnisnya dengan membuka showroom mobil khusus angkot. Naluri bisnisnya terus berkembang dengan merintis usaha otobus pada tahun 2002. Dengan modal kredit bank Rp3 miliar, dia membeli 6 unit bus. Dari situlah usahanya terus berkembang hingga kini. Di tengah masa lalunya yang keras, Bapak Haji Haryanto juga tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hal itu beliau terapkan sebagai pengusaha ke seluruh pegawainya, supaya tak meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim. Dilansir dari karanganyar.inews.id, perusahaan otobus ini salah satu transportasi legendaris dari Kota Ukir Jepara, Jawa Tengah. Otobus satu ini didirikan pada era 1990 oleh H. Amin Murdianto. Hingga saat ini armada bus identik dengan warna cantik dan gagah ini kokoh berdiri di tengah gempuran pemodal kuat transportasi. Saat ini PO Muji Jaya dikelola generasi ketiga. Di awal beroperasi, Muji Jaya menggunakan ejaan lama yakni Muji Jaya dengan trayek Jepara, Kramat Jati, Jakarta. Namun seiring waktu PO ini sempat membuka trayek Jakarta, Ponorogo, Jakarta, Cepu, Jepara, Merak. Sayangnya, trayek tersebut ditutup karena tingginya biaya operasional. Hingga kini, Muji Jaya hanya membuka trayek Jepara, Jakarta, Jepara, Kudus, dan Jepara, Semarang. Bukan lagi dipegang H. Amin, PO Muji Jaya kini ada dipegang cucunya, yakni Fahreza. Reza sapaan akrabnya diamanahi sang ayah, H. Yusuf Ashari selaku anak kelima H. Amin Murdianto dari 7 bersaudara untuk melanjutkan usaha keluarga. Apalagi Reza diketahui memiliki ketertarikan dalam dunia otomotif sejak kecil dan memiliki impian untuk memiliki perusahaan bus. Berbeda dari PO Bus pada umumnya yang memberikan pelayanan kuantitas dalam pelayanannya, Reza dalam mengelola Muji Jaya justru memilih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Ya, tampak jika bus satu ini bukan termasuk PO dengan armada terbanyak di Jawa, namun terkait pelayanan selalu memberikan pelayanan yang maksimal. Tak heran jika bus legendaris akap ini kerap jadi pilihan warga Jepara untuk bepergian. Itulah penjelasan mengenai siapa pemilik PO Bus Muji Jaya yang berbasis di Jepara, Jawa Tengah. Dilansir dari jalurbus.blogspot.com, PO Senja Furnindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khususnya jasa pengangkutan orang atau penumpang yang berpusat di Jepara, Jawa Tengah. Pada awal berdirinya, tahun 1990-an, Senja Furnindo melayani jasa trayek bus malam Jepara, Jakarta.
Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2011, Senja Furnindo mengalihkan usahanya ke dunia pariwisata dengan melayani pengangkutan penumpang wisata. Diperkuat oleh kru yang sudah berpengalaman di pariwisata, serta ditunjang dengan armada yang berkualitas dan menarik, Senja Furnindo dengan waktu singkat telah menarik perhatian para pelaku wisata. Pemakai jasa berasal dari berbagai kalangan, di antaranya dari instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang melakukan kunjungan kerja, pelajar yang mengadakan study tour, juga dari kelompok masyarakat yang mengadakan wisata murni serta wisata religi. Daerah pariwisata yang bisa dilayani adalah seluruh Jawa, Bali, dan Lombok. Visi PO Senja Furnindo adalah menjadi perusahaan yang ikut memajukan dunia pariwisata Indonesia dengan menyediakan sarana transportasi wisata yang berkualitas, aman dan nyaman. Slogan PO Senja Furnindo adalah "We wanna make you always happy", yang artinya, kami ingin membuat Anda selalu senang, dengan harapan selama Anda berhubungan dengan Senja Furnindo, mulai dari proses pemesanan bus, selama dalam perjalanan, di lokasi wisata, maupun sampai mengantar Anda kembali pulang ke rumah. Anda selalu dalam suasana hati yang senang dan riang. PT Senja Furnindo Trans berlokasi di Jalan Cemoro Kembar, Troso, RT 07, RW 08, Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah. Dilansir dari inews.id, Bongkotan Jati Utama atau BJU, atau lebih dikenal dengan nama BJU, merupakan salah satu perusahaan bus legendaris di Pulau Jawa. Di kalangan penggemar bus, PO Bus yang satu ini dijuluki si hitam manis dari Jepara, Jawa Tengah. Kemudian dilansir dari kanal YouTube Perpals TV, sebelum terjun ke dunia perusahaan bus, BJU semula bergerak di bidang permebelan di nahkodai pengusaha di Jepara Tosin Rosyad. Baru pada 2002, anak ketiga dari Tosin Rosyad, yaitu Muhammad Rofiuddin, melebarkan sayap BJU ke industri transportasi. Di fase awal, Muhammad Rofiuddin dibantu saudara-saudaranya yang juga merupakan keluarga besar Tosin Rosyad, yakni Hanif Mukorobin dan Nur Fazin, menyediakan armada bus untuk mobilitas tetangga di sekitar rumah. Hingga akhirnya pada 2007 BJU melayani trayek antar kota antar provinsi. AKAP, pada tahap yang sudah lebih maju, BJU menggaet Yusuf Helmi sebagai pengelola armada bus. Selanjutnya, PO BJU dibantu Aminuddin Aziz, Yusuf Masdar dan Muhammad Iqbal sebagai pengatur operasional serta pelayanan armada. Adapun Rifki Muslim, putra bungsu Tosin Rosyad, bertugas sebagai humas. Untuk diketahui, PO Bus BJU selalu mengusung fasilitas berbeda dari yang lain. Sebagian besar armada bus BJU ditopang sasis bersuspensi udara. Selain itu, BJU menjadi pelopor bus penyedia Wi-Fi di perjalanan pada 2010-an. Bus BJU memiliki beberapa kelas yang dapat dipilih sesuai kemampuan penumpang. Paling mewah kelas dengan fasilitas legress, LCD TV, mesin pembuat kopi, reclining seat, hingga USB charger. Tak heran jika BJU saat ini memiliki penggemar fanatik. Mereka datang rata-rata dari generasi milenial. Dilansir dari otomotif.okezone.com, Jepara adalah salah satu daerah yang menjadi gudangnya perusahaan otobus. Jika bicara tentang PO di sekitar Jepara, tidak enak jika tidak membahas sejarah PO Bus New Santika. PO ini eksis usai mengakuisisi PO Santika milik Taufik pada tahun 2010. Setelah resmi berpindah tangan, Suhartono, pemilik PO ini akhirnya menyelipkan kata New sehingga menjadi PO New Santika. Suhartono dulunya adalah salah satu investor yang mendanai PO Santika. Sekedar informasi, dilansir dari newsantikabus.co.id, PO New Santika didirikan pada bulan Maret tahun 2003. New Santika melayani beberapa rute perjalanan seperti Jepara, Jakarta dengan armada yang menyediakan fasilitas lengkap demi menjaga kenyamanan penumpang saat melakukan perjalanan.
Dikutip dari wawancara di YouTube Rian Mahendra, salah satu keunikan dari pemilik lama PO Santika adalah lebih senang menaiki bus ketimbang pesawat. Bus yang dinaiki pun bukan bis milik sendiri, tapi milik PO lain. Hal ini dilakukan untuk komparasi terkait layanan yang diberikan. PO Santika memulai usaha dengan 4 armada saja. Namun, seiring waktu, bus milik PO ini berkembang kian banyak, terutama usai berpindah nama menjadi PO New Santika. Bahkan PO New Santika adalah pelopor bus kelas Sultan di wilayah Kudus Jepara, Jawa Tengah. PO ini telah memiliki 6 armada di kelas sleeper. Bus berkelas Sultan ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpangnya. Karena persaingan bus di Jawa Tengah terbilang cukup ketat dibanding daerah lain. Pada awal berdiri, PO ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1525 pada tahun 2004. Lansir dari jalurbus.blogspot.com, berawal dari sebuah usaha penebangan kayu karet yang dirintis pertama kali oleh Bapak H. Sulaiman pada tahun 1965. Pada tahun 1990, Bapak Sulaiman mulai melebarkan sayap bisnis di bidang transportasi skala kecil. Untuk pertama kalinya, Bapak Sulaiman mempunyai bus sebanyak 8 unit, 4 unit melayani trayek Jepara, Semarang PP dan sisanya melayani trayek Jepara, Pati. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya usaha awal, Rimba Raya merambah bidang bisnis lainnya di generasi kedua, yang dipimpin oleh Bapak Hasulhan. Namun, selain bisnis lainnya, tekad beliau ingin lebih fokus dan mengembangkan lagi divisi transportasi bus pariwisata. Kemudian dilansir dari inews.id, PO Bus asal Jepara, Jawa Tengah ini terkenal dengan armadanya yang berwarna hijau. Dominasi warna yang terang ini rupanya sukses membetot perhatian masyarakat. Bus Rimba Raya melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Selain itu juga melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, hingga kunjungan industri. Dilansir dari ayonaikbis.com, kota sejarah di mana tempat berpulangnya Ibu R.A. Kartini. Di situ pula sebuah perusahaan bus bernama Madu Kismo lahir pada tahun 90-an tepatnya di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Trayek yang ditawarkan Madu Kismo yaitu antar kota antar provinsi, AKAP, khususnya kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur tepatnya Madura, Jakarta dan Bali. Tak hanya melayani trayek transportasi umum saja, bus asal Rembang ini juga sangat dikenal karena telah melebarkan sayap di bidang sewa jasa bis pariwisata. Bis Madu Kismo siap mengantarkan Anda ke berbagai tujuan wisata di kota-kota Jawa dan Bali. Luar biasanya bahwa lebih kurang sebanyak 50 armada bis Trans Sentrum dibeli oleh PO Madu Kismo beserta satu garasinya. Sebagai salah satu upaya meluaskan bisnisnya, fasilitas yang ditawarkan beragam dan mumpuni dari kelas VIP hingga eksekutif, sehingga pelanggan dapat dengan bebas memilih sesuai kebutuhan. PO Subur Jaya adalah bus pariwisata terkenal asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dilansir dari Instagram Subur Jaya Mania, Subur Jaya Pariwisata berdiri bulan Juni 2004. Diawali dengan membeli bus AC medium bermesin Mitsubishi, karoseri New Armada, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian disusul dengan membeli bus bekas non-AC bermesin Hino AK3HR dari PO Mandala Kertosono. Pada awal tahun 2005, ada penambahan bus medium lagi sampai tahun 2006. Bus Subur Jaya mulai dengan big bus AC bermesin belakang, diawali dengan membeli unit bekas Hino RG tahun 2004 dari Bus Jaya Langit Bandung.
serta 2 unit bus RK Turbo 2004 dari bus Sinar Pasundan, 1 unit berkaroseri Adiputro, dan 1 unit lagi berkaroseri Rahayu Santosa Concerto. Pada bulan Februari 2007, Subur Jaya membeli 2 unit bus bermesin Hino RC berkaroseri Laksana tahun 2006 bekas bus Jaya Langit, dan membeli 2 unit bus bermesin Nissan CB mesin depan bekas bus Sinar Pasundan. Akhir tahun 2007, barulah Subur Jaya mulai membeli unit baru bermesin Mercedes-Benz OH1525 berbodi karoseri Adiputro. Kemudian, di awal tahun 2008, Subur Jaya membeli bus bermesin Hino RKZ berkaroseri Morodadi Prima Malang yang berjumlah 5 unit bus. Dan akhirnya, karena Subur Jaya bercita-cita peremajaan armada setiap 3 tahun, maka mulai tahun 2011, unit bekas PO Subur Jaya mulai dijual untuk peremajaan bus. Hingga sampai sekarang, Subur Jaya selalu menampilkan unit-unit bus terbaru, didukung bodi buatan karoseri ternama di Indonesia. Kemudian, dilansir dari suburjaya.id, Subur Jaya Pariwisata adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi darat, yang menyediakan bus pariwisata dengan kualitas terbaik di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda. Pelayanan prima, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas Subur Jaya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, Subur Jaya memperkuat jajaran armada bus pariwisata dengan unit-unit yang terbaik dan terbaru. Unit Subur Jaya selalu dalam pengawasan tim Subur Jaya yang handal dan profesional di bidangnya. Mulai dari perawatan berkala mesin bus, perawatan interior, perawatan eksterior bus, dan kebersihan unit-unit bus Subur Jaya. Dengan armada-armada bus yang terbaru, Subur Jaya Pariwisata juga memanfaatkan teknologi terbaru, seperti alat tachograph driver, GPS atau Global Positioning System, two-way radio system di setiap bus yang memudahkan komunikasi di segala lokasi. Subur Jaya Pariwisata terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna transportasi bus pariwisata di Indonesia. Dilansir dari ayonaikbis.com, PO yang beralamat lengkap di Jalan Dr. Susanto nomor 126 Pati, Jawa Tengah ini melayani jurusan Pati, Jakarta PP. Selain itu juga melayani beberapa jurusan sekitar Pati, yang juga ke arah Jakarta seperti Jepara, Jakarta PP, Purwodadi, Jakarta PP. Dan ada pula jurusan ke Pulau Sumatera seperti Pati, Jambi PP. Tidak hanya melayani jurusan antar kota antar provinsi, akap PO Selamet ini juga melayani pariwisata. Layanan ini cukup mendapat tanggapan positif dan masyarakat, termasuk laris untuk tur dan ziarah. Hal ini tidak terlepas dengan kualitas layanan yang bagus dari PO asal Pati ini. PO Selamet ini sangat mengandalkan bus-bus dengan chassis dari Mercedes-Benz yang telah terbukti kualitas, mutu, dan kenyamanannya. Sedangkan untuk bodi bus yang dikenakan, PO ini sering berganti-ganti karoseri, diantaranya menggunakan buatan Rahayu Santosa, New Armada, dan Tentrem. Dari armada-armada bus yang dimiliki PO Selamet ini gampang dikenali di jalan.
Hal ini karena ciri khas livery bus yang memakai warna merah mencolok dengan list kuning. Hal ini membuat bus-bus PO Selamat terlihat mencolok di jalan, terutama di wilayah Pantura, baik dan dari Jakarta ke Pati. Namun selain livery warna merah, bus-bus PO Selamat ini juga ada yang menggunakan warna abu-abu hitam dengan list kuning. Ada pula yang berwarna kuning, putih, dan oranye. Namun untuk kedua warna ini lebih banyak terlihat untuk pariwisata. Namun tetap yang paling banyak adalah armada bus dengan warna merahnya. Untuk fasilitas, bus dari PO Selamat ini juga memberikan cukup lengkap seperti bus pada umumnya. Di antaranya ada fasilitas seperti audio video, karaoke yang menghilangkan kejenuhan saat dalam perjalanan. Tersedia pula jok dengan fasilitas reclining seat yang akan menambah kenyamanan dalam perjalanan. Dilansir dari Facebook PO Budijaya, perusahaan Budijaya beralamat di Jalan Raya Pati, Kudus, KM 7, Pati, Jawa Tengah. Budijaya termasuk legenda bus Muriaan dan di tahun 90-an perusahaan bis ini menguasai jalur Jakarta Muriaan. PO Budijaya Pati selalu mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, yakni dengan pemakaian armada bermerek Hino dan Mercedes-Benz yang tak perlu diragukan lagi kualitas engine dan chassisnya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kanal YouTube Jovan Iron, bus Sumber Harapan Pati adalah salah satu pelopor bus Banter pada tahun 1990-an di Muria. Bus asli Pati Sumber Harapan ini kini beralih ke line Sumatera. PO Sumber Harapan Pati garasinya berada di Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Bis antar kota antar provinsi, AKAP, atau bis antar kota dalam provinsi, AKDP, menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia, termasuk Karesidenan Pekalongan. Perusahaan bis asal Karesidenan Pekalongan berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat. Berikut deretannya seperti dilansir dari berbagai sumber. Dilansir dari enews.id, tak banyak yang tahu perusahaan otobus mana paling tua di Jawa Tengah. Masih bertahan hingga sekarang, dia adalah PO Choyo. PO Bus ini bisa dikatakan sebagai pelopor angkutan umum bus Jawa Tengah, Jateng. Perusahaan tersebut didirikan seorang pengusaha beras yang melihat peluang angkutan umum pada 1954. Dulu itu engkong punya usaha beras. Jadi waktu itu punya truk beras. Waktu perjalanan dari pabrik beras sampai ke rumah banyak orang ikut truknya. Jadi banyak orang yang mau ikut dari kota ke kota lain. Mulai dari situ punya ide, bagaimana kalau truk yang bekas perang dirombak jadi bas kayu, ujar Direktur PO Choyo, Untung Minoto dalam unggahan video di kanal YouTube Perpals TV. Berawal dari ide tersebut, sang pendiri PO Choyo kemudian meminta izin pemerintah daerah Pemda untuk menggunakan truk-truk perang peninggalan Belanda yang banyak terbengkalai di Tegal. Choyo dulu enggak ada bus, kita pakainya truk. Engkong saya itu ambil truk bekas Belanda. Jadi yang sudah jatuh di parit diambil sama engkong atas persetujuan pemerintah daerah. Boleh enggak ini diambil dan untuk usaha, kata Untung. Selain memiliki usaha beras dan membuka jasa transportasi, Untung mengungkapkan kakeknya memiliki usaha hotel dan vulkanisir ban. Banyak usaha yang dijalankan, generasi kedua atau ayah dari Untung diminta membantu di PO Choyo.
Selain memiliki usaha beras dan membuka jasa transportasi, Untung mengungkapkan kakeknya memiliki usaha hotel dan vulkanisir ban. Banyak usaha yang dijalankan, generasi kedua atau ayah dari Untung diminta membantu di PO Coyo. Sekitar 1960-an, generasi kedua mulai memimpin dan mengembangkan bisnis transportasi tersebut sampai ke Semarang pada 1980-an. Hingga kini, PO Coyo masih melayani trayek akap dan AKDP. Papa saya itu jadi yang pertama kali merintis bus patas AC. Kenapa kok orang nggak berani ambil AC? Soalnya dulu itu satu AC itu harganya sama dengan satu unit bus, ujar Untung. PO Coyo juga menjadi salah satu perusahaan yang mengambil trayek pedesaan di masa lalu karena melihat banyaknya penumpang. Bahkan, rute tersebut masih dilakoni mereka hingga sekarang. Zaman itu kendaraan roda 2 jarang sekali. Jadi semua pasti naik bus, ndak ada leasing kredit murah. Dulu yang bisa beli motor itu orang hebat, polisi saja yang punya sudah pangkat kapten, ucap Untung. Menariknya, PO Coyo tak pernah menjual unit tua mereka dan memilih untuk menimbunnya di garasi. Hal ini dilakukan generasi kedua atas rasa trauma mendalam dan juga sebagai pengingat di masa sedang merintis usaha. Jadi dulu pernah kejadian, pertama kali bapak menjual bus Coyo kepada seseorang untuk menghantam Coyo sendiri. Jadi dia membuka PO dengan kondisi bus bekasnya Coyo untuk melawan Coyo, ujarnya. Setelah itu, mulai detik itu papa saya tidak mau menjual lagi sampai hari ini. Jadi bus itu kita timbun di garasi Tegal. Di sana itu ada bus dari tahun 60, 70, 80, 90. Ada juga di Pekalongan. Alasan lain itu bapak kayak nostalgia saat melihat bus tua itu. Jadi ada seninya sendiri, yang membuat saya juga tak mau menjual bus. Dilansir dari cari tanda hubung agentbus.blogspot.com, awal tahun 1968, oleh Karen Indrawati mendirikan PO Ezri. Nama Ezri diambil dari Injil yang artinya burung penghuni surga. Arti lain dari kata Ezri adalah elingo zaman revolusi Indonesia. Hal ini untuk mengingatkan sejarah masa lalu pada zaman revolusi di Indonesia. Pada mulanya, bus Ezri hanya melayani rute Tegal, Semarang, kemudian berkembang dengan cara membuka rute baru yaitu rute Jakarta menuju Semarang, Yogyakarta, Klaten dan Cirebon, Surabaya. Seiring dengan perkembangan positif manajemen bis Ezri, kini rute yang disediakan oleh bus Ezri antara lain berangkat dari Cirebon, Tegal, Pekalongan menuju Surabaya dan Malang, dan berangkat dari Jakarta, Pekalongan. Urusan mesin, bis Ezri mempercayakan pada Hino dan Mercedes-Benz yang umumnya digunakan oleh bus akap lainnya. Tersedia dua kelas yaitu bus Ezri kelas eksekutif dan super eksekutif. Kelas eksekutif konfigurasi 22, AC, reclining seat, dan toilet. Sedangkan bus Ezri kelas super eksekutif memiliki fasilitas AC, reclining seat konfigurasi 12, TV, toilet. Untuk pembelian tiket bis Ezri dapat dilakukan di agen-agen bis Ezri yang berada berbagai lokasi. Agen bis Ezri di Terminal Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Klaten, Malang, Surabaya, Pulau Gadung, Rawabuaya. Sedangkan bila ingin menggunakan bis Ezri untuk kepentingan wisata, Anda dapat menuju ke kantor bus Ezri di Jalan Ahmad Yani nomor 09, Pekalongan, Jawa Tengah. Tersedia pilihan kelas dan ukuran bis pariwisata Ezri, bis pariwisata AC toilet, non-toilet dengan kapasitas tempat duduk 59, 55, 50, 45, 38, 31 dan 21.
Lansir dari radartegal.disway.id, perusahaan otobus PO Dewi Sri telah menjelma menjadi salah satu perusahaan otobus legendaris di jalur Pantura, terutama di kalangan masyarakat Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1980-an, PO Dewi Sri didirikan oleh pasangan suami istri, H. Ismail dan H. Rohayah, yang pada awalnya bergerak dalam usaha pedagang beras. Kala itu, mereka menggunakan truk untuk mengangkut dan mendukung kegiatan dagang mereka. Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha dagang beras dan angkutan truk, H. Ismail dan H. Rohayah mulai melirik sektor transportasi otobus sebagai peluang baru. Mereka mengambil langkah maju dengan mengakuisisi PO Pancajaya yang berbasis di Purwokerto, Jawa Tengah. Inilah awal mula PO Dewi Sri hadir, dan perjalanan pertama mereka dimulai dengan rute Tegal Purwokerto menggunakan beberapa bus medium. Tak puas dengan kesuksesan awal, pada tahun 1993, PO Dewi Sri memperluas jangkauan layanannya dengan membuka trayek akap, termasuk rute Tegal-Jakarta pulang pergi PP. Untuk mengakomodasi penumpang yang semakin banyak, 7 armada bus besar dikirimkan untuk melayani rute ini. Meskipun persaingan ketat, dengan saingan utama seperti PO Dedi Jaya dan PO Sinar Jaya, PO Dewi Sri berhasil menarik minat pasar dengan kecepatan dan ketepatan waktunya yang konsisten. Keberhasilan PO Dewi Sri membuka rute ke beberapa daerah, Napak, membuatnya dikenal sebagai bus kebanggaan, Wong Napak. Masuk tahun 2000-an, H. Ismail menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada anak pertamanya, Iqmal Jaya, yang memiliki minat besar di dunia transportasi darat. Di bawah kepemimpinannya, PO Dewi Sri semakin berkembang pesat. Pada tahun 2006, kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh Iza Priyanti, anak ketiga dari pasangan H. Ismail dan H. Rohayah, setelah Ismail terpilih sebagai wali kota Tegal. Selanjutnya, kursi kepemimpinan diserahkan kepada Mukti Agung Wibowo, anak bungsu pasangan tersebut, yang juga terlibat dalam dunia politik sebagai wakil Bupati Pemalang. Di masa kejayaannya, PO Dewi Sri mencatat sejarah dengan menggunakan sasis premium, seperti Volvo B7R. Keputusan ini tidak hanya menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi, tetapi juga menegaskan posisi PO Dewi Sri sebagai pemain utama di industri otobus. Pada masa itu, PO Dewi Sri memiliki lebih dari 20 unit bis dengan sasis tersebut. Dari awal yang sederhana sebagai pedagang beras hingga menjadi salah satu perusahaan otobus terkemuka di jalur Pantura, perjalanan PO Dewi Sri telah mencatat sejarah panjang yang dipenuhi dengan kisah kesuksesan dan perubahan. Dengan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penumpangnya, PO Dewi Sri terus melangkah maju sebagai pilihan utama dalam perjalanan transportasi darat bagi masyarakat Tegal dan wilayah sekitar. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Dedi Jaya merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Haji Muhadi Setiabudi pada tahun 1989. Perusahaan ini dibangun di Brebes, Jawa Tengah. Sebelum terjun ke dunia transportasi, Muhadi merupakan seorang pekerja serabutan dan juga seorang kondektur. Setelah punya cukup modal, Muhadi memulai usaha dengan berjualan bambu. Berkat usaha tersebut, ia mampu membuka toko bangunan. Setelah 7 tahun berkecimpung di bisnis bangunan, ia mulai kepikiran membangun usaha transportasi karena memang ada peluang. Berbekal pengalaman yang pas-pasan, Muhadi dapat mengetahui apa saja kebutuhan penumpang di sepanjang perjalanan. Hal ini yang kemudian mendorongnya mendirikan PO Dedi Jaya dari hasil menjual bahan bangunan. Modal awal Suhadi berhasil mendatangkan 8 unit bis yang melayani trayek Brebes-Jakarta PP. Kehadiran PO ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Brebes, Pekalongan, Tegal dan Purwokerto. Sambutan tersebut didapat karena mereka membutuhkan angkutan yang bisa mengantar dengan cepat hingga ke Jakarta.
Saya punya usaha, PO Bus, sejak tahun 1989, sampai hari ini masih bertahan. Saya dulu pernah bekerja sebagai kondektur dan alhamdulillah bisa punya bus dengan usia perusahaan 34 tahun bisa tetap bertahan, kata Muhadi dalam kanal YouTube Perpals TV. Muhadi juga menyampaikan bahwa usaha di bidang transportasi ini harus dikelola dengan baik agar bisa bertahan. Pasalnya, PO Dedi Jaya dibangun dari sebuah mimpi yang akhirnya terwujud, sehingga Muhadi tak ingin membiarkannya tumbang begitu saja. Ini diawali dengan mimpi. Dulu seorang kondektur ingin punya bus. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Dengan motto kami, teman setia dalam perjalanan, kami ingin melayani penumpang dengan sebaik mungkin, ujarnya. Muhadi juga menjelaskan bahwa kunci utama dalam sebuah perusahaan transportasi, khususnya bis, adalah pelayanan. Menurutnya, itu yang akan membuat penumpang akan kembali menggunakan bis tersebut untuk mobilitasnya. Supaya penumpang merasa nyaman, zero complaint, penumpang itu merasa berlangganan, sehingga penumpang itu tidak lari ke tempat lain. Tapi, jika pelayanan kita rusak, sudah tidak nyaman dengan penumpang, maka bis kita ini akan ditinggal oleh penumpang, ungkapnya. Muhadi juga mengatakan bahwa bus merupakan moda transportasi yang sangat menjanjikan. Pasalnya, bus masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia karena tiket yang murah dan juga pelayanannya semakin baik. Kalau transportasinya lancar, maka ekonominya akan tambah baik. Jadi, masyarakat ini masih membutuhkan. Pengguna bis ini orang golongan menengah ke bawah. Itu lebih banyak dibandingkan menengah ke atas. Jadi masih banyak penggunanya, ungkapnya. Jadi, usaha di bidang transportasi ini kalau dikelola dengan baik dan profesional, ini masih sangat menjanjikan. Kemudian dilansir dari radartegal.disway.id, kesimpulannya PO Dedi Jaya adalah contoh sukses perusahaan otobus besar yang dirintis dari nol oleh pendirinya, H. Muhadi Setiabudi. Dengan pengalaman sebagai kondektur dan tekad yang kuat, Muhadi berhasil membawa mimpi menjadi kenyataan dengan mendirikan PO Dedi Jaya. Kunci sukses perusahaan ini adalah pelayanan prima yang membuat penumpang merasa nyaman. Semangat Muhadi telah membawa PO Dedi Jaya bertahan selama lebih dari 34 tahun dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat wilayah Brebes dan sekitarnya. Demikian kisah tentang pendiri PO Bis Dedi Jaya dari seorang kondektur sampai bisa menjadi direktur. Dilansir dari harianhaluan.com, Putri Jaya merupakan bis asal Brebes, Jawa Tengah. Dari beberapa teman-teman pastinya sangat asing sekali mendengar bis yang satu ini. Pada tahun 1995 bis Putri Jaya ini sangat terkenal dengan bantalnya, bahkan sempat mendapat julukan bus tercepat yang ada di Indonesia. Pada tahun 2015 ini mulai meredup dikarenakan banyak PO bis baru yang membuka trayek dengan jalur yang sama dengan bis Putri Jaya. Pada akhirnya bis Putri Jaya hanya tersisa beberapa unit bis yang siap mengaspal, yang lainnya sudah menjadi rongsokan. Akan tetapi pada tahun 2017, perusahaan Hiba Group membeli beberapa trayek dari bis Putri Jaya. Menurut beberapa pengamat, bis Putri Jaya meredup dikarenakan bis Putri Jaya kalah bersaing dengan bus Sinar Jaya, Dewi Sri dan Dedi Jaya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari ainews.id, perjuangan pemilik perusahaan otobus, PO, dalam membangun usaha hingga sukses selalu menarik perhatian masyarakat. Usaha mereka dalam membangun PO Bis menjadi sumber inspirasi. Salah satunya Haji Zainul Arifin, pemilik PO Persada. H. Zainul membangun usahanya dari seorang sopir angkutan desa.
Saat ini, PO Persada berdiri kokoh sebagai perusahaan transportasi otobus yang melayani bis pariwisata. Bermarkas di Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Arifin memulai perjuangannya dari bawah. Kalau terjun di dunia transportasi sudah dari tahun 70-an. Tapi kalau untuk milik sendiri itu mulai tahun 79. Mobil-mobil yang belakangnya kayak gerbong, itu angkutan penumpang. Pada saat itu di sini adanya itu. Untuk angkutan pedesan, ujar Zainul dilansir dalam video di kanal YouTube Perpals TV. Dia mengungkapkan saat itu dirinya mengemudikan sendiri angkutan tersebut karena belum mampu membayar karyawan dan unitnya hanya satu. Namun, berkat kegigihannya dia bisa menambah armada angkutan pedesaan. Pada saat itu memang suasana angkutan masih ramai. Terus pada 1983, mulai ke minibus, pakai cold diesel, mikrobis, itu jadi pengganti mobil-mobil pickup untuk mengangkut pegawai, anak sekolah, dan lainnya. Karena roda 2 masih sangat jarang, katanya, untuk menjadi pelayan publik dengan menghadirkan angkutan pedesaan. Zainul melihat saat itu karena ada peluang, sebab jarak dari desa satu ke desa lain sangat jauh, sehingga angkutan pedesaan sangat diperlukan. Saya melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu kan tinggi. Sebelum tahun 1977 saya dagang di pasar sebenarnya. Pada 1979 saya melihat situasi. Akhirnya saya pindah ke angkutan, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, Zainul terus meningkatkan angkutan yang dimilikinya untuk menampung orang lebih banyak. Setelah cold diesel, dia mulai mengembangkan ke bus 3/4 untuk angkutan antar kabupaten. Pada 2000 itu belum ada angkutan pariwisata. Jadi saya awalnya mulai pakai mobil 3/4 2 unit khusus charteran. Tapi luar biasa responnya saat itu. Nah, pada 2001 itu saya mulai beralih ke bus besar, katanya. Ketika ingin beralih ke bus besar, Zainul mengaku tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan unitnya. Akhirnya, dia mendapat informasi ada salah satu perusahaan yang menjual armada bekas antar jemput karyawan. Cuma dulu saya nggak ngerti caranya, beli bis. Akhirnya ada bus bekas LG ada 2 unit. Saya beli di Salatiga kondisinya masih bagus. Kita ambil, dalam 1 bulan itu bisa berangkat terus. Jadi dalam sebulan itu ada 30 hari tapi jadi 35 hari di hitungan kita, katanya. Kini, Zainul memilih fokus pada angkutan pariwisata hingga memiliki puluhan unit bis. Adapun ciri khas dari PO Persada ini armadanya memiliki cat warna merah. Terkait arti nama Persada yang digunakan dalam unit busnya, dia menyebutkan banyak yang mengira itu akronim dari Persatuan Persaudaraan atau Persatuan Daerah. Itu sebetulnya supaya kita wawasannya aja jauh. Persada Nusantara, wawasannya jauh gitu aja. Nggak ada persatuan persaudaraan, tidak. Cuma saat itu kan teman-teman kita lingkupnya kecil. Kalau sudah kenal Mas Sani mungkin beda, ucapnya sambil tersenyum. Setelah pandemi COVID-19 menghantam, Zainul Arifin mengatakan pola masyarakat dalam menggunakan transportasi umum berubah. Harapannya sih bukan hanya dinas-dinas pemerintahan dan sekolah saja yang melakukan study tour, tapi juga masyarakat yang ingin bepergian. Wisata ziarah ini juga sangat tinggi di sini. Karena 1 tahun itu bisa 2 kali dengan jurusan berbeda, ke timur dan ke barat, ujarnya. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.